ترى هنا كلمتها أنا بالعربي. قلت له شوف اسمع، لو نلعب مباريات أو 4 مباريات ما راح تفوز علينا لين تحترم. بالعربي قاعد أتكلم معه. وقتها وأنا أتكلم قمت أنا شردت. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami The Bola Nusantara. Dalam hal ini dari saya pribadi mengharapkan Anda semua dalam keadaan sehat selalu, sehingga Anda mempunyai waktu untuk melihat tayangan dari kami The Bola Nusantara. Pemirsa, dari penggalan cerita tadi yang Anda lihat, bagaimana sosok preman dari timnas Arab Saudi ya, yang bermain untuk klub Al Hilal. Siapa lagi kalau bukan Al Bulaihi. Dia memang preman dalam lapangan hijau yang suka memprovokasi pemain-pemain lawan, dan itu dilakukan oleh dia bukan hanya dari kelas-kelas pemain biasa. Dia memprovokasi Ronaldo, Messi. Itu dilakukan dia memang dengan sengaja, jadi agar para pemain lawan itu terpancing emosi, sehingga dia sedikit banyak akan merusak konsentrasi dalam permainan di lapangan. Dan itu dilakukan oleh Al Bulaihi juga kepada para pemain timnas Indonesia, tapi tidak mempan. Seperti yang telah kita saksikan terdahulu ya, dari Ragnar Ortmangun, dia terprovokasi oleh si Al Bulaihi ini, dan karena mungkin saking jegelnya, Ragnar Ortmangun melakukan sikutan tajam terhadap perut si Al Bulaihi, dan itu dilakukan di kandang Arab ya. Ternyata Indonesia banyak juga premannya, jangan macam-macam. Itu dilakukan oleh para pemain Indonesia karena mereka mempunyai jiwa yang nasionalis dan patriotisme terhadap bangsa dan negara Indonesia yang mereka cintai tentunya. Jadi mereka itu berjuang di atas lapangan, dan tak kenal bunda. Meskipun preman-preman sekelas Al Bulaihi dari Arab ini sikat aja. Bagaimana keseruannya? Mari kita saksikan berita selanjutnya. ترى هنا كلمتها أنا بالعربي. قلت له شوف اسمع، لو نلعب مباريات أو 4 مباريات ما راح تفوز علينا لين تحترم. بالعربي قاعد أتكلم معه. وقتها وأنا أتكلم قمت أنا شردت. Pulang ke Arab langsung curhat semuanya. Al Bulaihi di sana seperti sarang neraka. Ya, dengan menang atas Arab Saudi bukan berarti kisah ini harus terhenti di situ. Karena masih ada yang menarik untuk kita bahas. Karena akan ada sejumlah cerita yang menarik untuk dinikmati. Tentunya hal ini tak luput dari kinerja keras para pemain timnas Indonesia. Sebuah skor 2-0 yang menunjukkan timnas Indonesia sedikit demi sedikit telah menemukan ritme ke arah yang benar untuk mengasah modal pertandingan selanjutnya, di mana tim yang harus kita tunggu yakni Australia dan timnas Bahrain pada bulan Maret 2025 mendatang. Ya, pada laga sebelumnya kita masih mikir-mikir bahwa timnas Indonesia akankah bisa meredam serangan demi serangan dari timnas Arab yang begitu lincah-lincah. Apalagi ditambah dengan dramanya yang minta ampun. Disenggol sedikit sudah tepar. Dan nama pemain yang menjadi sorotan sudah jelas yakni Al Bulaihi. Pemain Al Hilal yang dimanapun ia bermain maka ia akan terlihat sangat dan menakutkan. Namun entah mengapa pada pertandingan kontra timnas Indonesia kemarin, ia tampilkan kalem setelah terlihat ditantang oleh Justin Hubner. Dan terlihat ia menahan dirinya untuk melayani Justin Hubner dan mundur seraya berkata jika pemain timnas Indonesia tidak ada takut-takutnya. Seperti saat ia terkena sikutan tajam dari Ragnar Ortmangun pada leg pertama, dan hal itu membuat penonton melihat Al Bulaihi terkena mental dari para pemain timnas Indonesia. Ibaratkan ia tidak seperti biasanya. Salah satu yang ia kerjakan saat bermain yakni dengan provokasi-provokasi tidak jelas. Dan sekarang menurut kabar yang beredar, setibanya di Arab Saudi, Al Bulaihi mengaku jika ia benar-benar merasa sangat tertekan dengan atmosfer GBK yang menurutnya tidak biasa. Bahkan ia menyebut bahwa stadion atmosfer di GBK adalah neraka jahanam. Lantas dari semua itu, bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Mari kita simak berita selengkapnya. Ya, timnas Garuda telah menjadi kebanggaan kita semua.
Meskipun kita tahu dalam 2 laga terakhir Timnas Indonesia seperti memiliki penurunan fungsi. Ketika Timnas Indonesia yang dinilai mampu akan mengalahkan Bahrain malah ditahan imbang. Dan berlanjut ketika saat Timnas Indonesia bersua ke markas Cina yang juga dinilai akan dengan mudah mengalahkan Timnas Cina. Malah kalah. Namun ketika saat melihat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi kemarin, benar-benar para pemain Timnas Garuda seperti naik level. Sebab dilihat dari sisi manapun, kualitas pertandingan yang dijalani oleh masing-masing kedua tim memang sudah level Asia. Di mana di round ketiga ini para pemain Timnas Indonesia benar-benar mendapatkan pelajaran berharga. Jika dalam pertandingan sekecil apapun kesalahan pasti akan dihukum. Yang terpenting di sini adalah bagaimana mentalitas juang para pemain Timnas Indonesia tidak goyah. Yang sebelumnya kita selalu pesimis ketika melawan Thailand ataupun Vietnam. Yang saat ini entah mengapa dengan pedenya dan kami rasa begitu. Untuk melawan tim-tim di ASEAN mungkin bisa dikatakan sudah bukan levelnya lagi. Paling tidak kita sudah tidak minder seperti dulu lagi ketika melawan tim ASEAN seperti Vietnam ataupun Thailand yang dicap sebagai rajanya ASEAN. Karena terbukti pada laga saat Thailand, Vietnam bukan kelasnya udah. Langganan Piala Dunia itu takluk 2-0 atas Timnas Indonesia di GBK. The shot blocked from Marcelino, but it comes back to him. Marcelino Ferdinand makes it 2-0 Indonesia. A classy touch from the Oxford United man to dink the ball over the keeper and into the other one. Marcelino, did he wait too long? No, he did not. I thought he'd missed his chance, but that was composure in the box. Toyed with the defenders before firing into the far corner. Indonesia in front with just over half an hour gone. Saudi Arabia hunting for the equaliser. With a good leap. Ya, sebenarnya jika kita benar-benar menyimak bagaimana perjuangan Timnas Indonesia menuju ke round ketiga yang butuh effort yang tinggi untuk mencapai ini semua. Karena kita tahu di round kedua kemarin, kita yang sempat kena nyinyir karena kalah 5-1 atas Timnas Irak. Dan bahkan hanya menghasilkan skor 1-1 ketika saat melawan Filipina di kandang mereka. Namun perlahan demi perlahan, Coach Shin telah membangun pondasi ini dan membuat mental juang di Timnas sedikit demi sedikit mulai terlihat dan saat ini kita berada di round ketiga. Sebuah situasi yang sama seperti saat ini. Dan mudah-mudahan di laga selanjutnya kita mampu menunjukkan kualitas para pemain yang memang sudah kualitas Eropa. Dan mampu ditunjukkan ketika melawan Australia bahkan Bahrain yang akan menjadi lawan kita selanjutnya. Karena kita tahu, Timnas Indonesia bisa dikatakan beruntung karena memiliki jadwal yang cukup lama. Sehingga kita bisa terus memperkuat Timnas Indonesia dari pondasi lini belakang sampai lini serang. Dan dengan kedatangan pemain baru Timnas Indonesia, seperti Ole Romain yang dinilai cocok dan bisa menjadi ujung tombak 09 yang setidaknya ketika bermain satu lawan dengan kiper lawan sudah harus bisa dijadikan. Pemirsa, kehadiran Ole Romain ini ya memang sangat dinantikan, terutamanya oleh jajaran ofisial yang telah diproses dan didekati sejak lama oleh Pak Erick Thohir. Rupanya Ole Romain ini terkenal sosok striker yang anti membuang peluang. Nah, itu yang cocok lah. Jadi sebetulnya dari tayangan ya, dari tayangan yang leg 2 kemarin Arab dan Indonesia itu banyak kesempatan-kesempatan terbuang dari timnas Indonesia untuk mencetak gol. Itu sangat sayang sekali. Sebagaimana yang kita ketahui ya, kalau kita bisa melesatkan banyak gol itu sangat prestisius sekali dan akan membuat down para lawan-lawan dari timnas Indonesia selanjutnya, termasuk Australia. Bagaimana tidak, sekelas Arab saja dipenjudangi oleh timnas Indonesia. Nah, itulah yang diharapkan dari Bapak Erick Thohir. Jadi seketika Ole Romain ini masuk, akan digadang-gadang memberikan dampak yang sangat luar biasa. Karena apa? Dari semua sektor, mulai defender, sampai gelandang, sampai striker, sudah dinilai mumpuni dan mampu untuk bersaing di kancah internasional. Lepas dari itu, pemirsa, seperti yang dikatakan Abu Laihi ya, Abu Laihi tadi itu mengatakan bahwasannya para pemain Indonesia itu nggak ada takutnya gitu loh. Jadi jangan disepelekan, jangan dianggap sama kayak dia seperti kayak Cristiano Ronaldo, Messi atau lain-lainnya yang pernah
diprovokasi oleh Al-Bulaihi ini. Jadi kalau Indonesia, ya saya rasa apalagi dengan kekuatan netizen Indonesia ya, jangan macam-macam, bergerak senyap. Mari kita lanjutkan berita yang seru ini. Ya, ketika kita membicarakan laga kontra Arab Saudi kemarin, tentu saja kemenangan yang sungguh tidak disangka-sangka. Karena saat itu mental timnas Indonesia benar-benar sedang diuji. Dikerjain Bahrain, kalah dengan Cina dan juga dibantai oleh tenda Jepang. Namun pada akhirnya timnas Indonesia mampu membuktikan dengan fighting spirit yang sangat luar biasa. Sehingga pemain tidak sadar bahwa mereka sudah lari sepanjang pertandingan. Seperti apa yang telah diperlihatkan oleh perjuangan Calvin Verdong yang terlihat kencang tapi masih maksa tetap berlari, mengejar bola dan fight spirit sampai akhir. Intinya dengan kerja keras yang tinggi dan semangat juang yang tak kenal lelah kita bisa kok malahkan tim-tim langganan Piala Dunia. Karena kita juga tahu diri, para pemain kita juga kelas-kelas. Ya, seperti apa yang telah kita bicarakan di judul kita kali ini, bahwa pemain Arab yang satu ini, Ali Al-Bulaihi, menjadi sorotan dan diperhatikan oleh fans timnas Indonesia. Maklum jika fans timnas bersifat demikian, karena jika kita lihat dari track record Bulaihi ini, orangnya tengil, suka memprovokasi pemain, membuat onar, pokoknya jika melawan dia pasti akan membencinya. Akan tetapi pada laga saat melawan timnas Indonesia kemarin, mental pasukan Garuda tidak cengeng. Dan jika kita ingat di leg pertama ketika melawan Arab Saudi, ia bahkan pernah kena sikut oleh Wahaji Ragnar Oratmangun. Namun Al-Bulaihi gak banyak bertingkah. Dan di GBK sendiri, Al-Bulaihi benar-benar tidak berkutik. Dan ia sudah tidak aneh-aneh lagi, terutama saat hadap-hadapan 1 lawan 1 dengan Justin Hubner. Tak asli itu beneran epic banget, dimana Justin seperti benar-benar nantangin Al-Bulaihi ini, seperti layaknya premannya timnas. Dan seakan Al-Bulaihi mikir 2 kali untuk menghadapi Justin Hubner. Sebab sebelum momen epic itu terjadi, ia kena mental duluan oleh Sandy Walsh. Dan menurut kabar yang ada, saya pulangnya di Arab, Al-Bulaihi cerita jika atmosfer fans timnas Indonesia di GBK seperti neraka. Panas ngap ditambah atmosfer penonton yang selalu riuh gemuruh, ditambah sikap pemain Indonesia yang tidak ada takut-takutnya. Dan bek Al-Hilal tersebut bahkan menyebut timnas Indonesia adalah tim yang aneh. Karena ketika saat melawan tim-tim yang bisa dikatakan lemah, seperti kalah dengan Cina, dan sekarang bisa menang melawan timnas Arab Saudi. Dan setidaknya, Al-Bulaihi juga merasa enjoy ketika berada di Indonesia. Karena sambutan fans Indonesia yang ramah-ramah, membuat mereka nyaman. Meskipun di dalam pertandingan terlihat panas dan hal itu sangat lumrah terjadi. ترى هنا كلمتها أنا بالعربي. قلت له شوف اسمع، لو نلعب مباريات أو 4 مباريات ما راح تفوز علينا لين تحترم. بالعربي قاعد أتكلم معه. وقتها وأنا أتكلم قمت أنا شردت. Ya, dengan menanggapi kekalahan Arab Saudi atas timnas Indonesia sendiri, membuat legenda mereka Al-Harifi mengaku sangat marah ketika para pemain timnas Arab Saudi mengedepan timnas Indonesia yang banyak bermain media sosial ketimbang serius latihan. Karena itu tidak akan fokus ketika menjelang pertandingan melawan timnas Indonesia. Pemirsa, rupanya si Al-Bulaihi ini sebelumnya datang ke Indonesia, dia meremehkan Indonesia karena suka main sosmed, suka main HP, jadi disepelekan seperti itu ya. Tapi kenyataannya setelah dia datang ke GBK, berbalik 180 derajat, dia mati kutu. Dia gak bisa memprovokasi secara frontal terhadap para pemain Indonesia. Dan dari sesi tadi, mohon maaf, saya ingin meluruskan ya, soalnya dari konten saya yang kemarin banyak yang protes dari kolom komentar, katanya adminnya mabok, adminnya puyeng dan sebagainya. Jadi dalam hal ini saya cuma bisa meluruskan bahwa tadi dalam konten video yang saya reaksi ini,
ada kata-kata dari si pembacaan naskah ya, bahwasanya Calvin Verdong itu pincang, larinya pincang. Jadi dari sana dia ngomong larinya kencang gitu. Jadi saya luruskan bahwasanya dalam video asli real waktu pertandingan, Calvin Verdong ini larinya terpincang-pincang karena 90 menit full fighting spirit dia, sprint dia, lari dia nggak terukur, nggak pernah berhenti dia, nggak pernah jalan-jalan leha-leha, nggak pernah. Jadi ketika di akhir ujung pertandingan dia merasakan kram, dan itu pun dipaksakan oleh Calvin Verdong untuk tetap berlari membantu pertahanan ketika ada counter attack dari Arab Saudi. Seperti itu. Jadi pelurusannya berlari pincang, bukan berlari kencang. Seperti itu. Itulah para pemirsa yang bisa saya sampaikan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan kami dari The Bola Nusantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.